Versi negara mimpi. Hari ini kita akan membahas bagaimana UMKM ya, usaha kecil dan menengah ya. Permasalahan UMKM ini sederhana. Oke, untuk pelatihan itu kita akan merubah seluruh SMA menjadi SMK ya, supaya mereka itu punya minat untuk berwirausaha, punya skill dari awal ya. Skillnya itu keahlian untuk berusaha ya, tidak hanya mereka punya keilmuan seperti SMK kue, kuliner, SMK otomotif ya, jadi mereka punya. Dan untuk pelatihan lanjutannya itu nanti di Balai Latihan Kerja. Pelatihannya nanti di Balai Latihan Kerja. Itu pelatihan tentang bahasanya, kemudian pelatihan tentang pengemasan, marketing. Nah, ya itu di Balai Latihan Kerja. Lanjutan. Kesalahan yang kedua, permodalan ya, modal ya. Kita di negara mimpi ini permodalan itu sangat mudah sekali. Cukup hanya dengan KTP, kemudian proposal daripada bisnisnya, atau yang lebih baik lagi jika bisnis itu sudah berjalan selama 3 bulan, maka dia akan mendapatkan modal gratis ya, tanpa bunga. Cukup majukan dengan KTP di perbankan sekitar 10 juta sampai dengan 100 juta. Mereka harus presentasi di depan panelis tentang permodalan. Kemudian kita bikin untuk permodalan itu pasar modal UMKM ya. Jadi jangan hanya pasar market yang besar, tapi kita bikin pasar modal aplikasi untuk UMKM. Jadi UMKM yang sudah mapan itu boleh untuk menambahkan modalnya melalui pasar modal. Iya, modal yang biasa. Kemudian permasalahan yang ketiga itu UMKM itu yaitu pasar. Untuk pasar ini yang pertama itu kita akan buat regulasi itu satu desa, satu kelurahan itu wajib memiliki produk yang berkelas nasional itu 3. Satu desa itu 3. Kemudian untuk yang internasional produk ekspor satu kelurahan atau satu desa minimal 1 produk. Gali potensi desa, setelah kita ada pelatihan, ada permodalan, maka kita lanjutkan dengan pasar karena tidak mungkin bisa laku kalau tidak ada pasar. Regulasi selanjutnya itu kita bikin setiap market baik online maupun offline, mall segala macam itu 70% wajib produk UMKM dalam negeri. Apabila ada produk yang sama, yang dari desa atau kelurahan tadi, apabila ada produk sama, maka produk itu akan dikenakan pajak 20%. Ya, agar tidak mati nih kalau tidak ada pasar. Kemudian untuk pasar di luar negeri, ini kita seperti biasa standar itu ada pembayaran UMKM, satu mall, satu tempat usaha di mana itu di setiap kota-kota di luar negeri, kota-kota besar di luar negeri itu ada satu usaha milik negara mimpi ya. Contohnya restoran negara mimpi di lantai 1, kemudian ada supermarket negara mimpi di lantai 2. Jadi produk-produk UMKM itu akan disupport di restoran, kemudian dijual di lantai 2. Iya, di setiap kota-kota besar, New York, di Jepang, Tokyo. Kemudian kita akan merambah terus. Bisa melalui BUMN ataupun melalui untuk promosi ya. Pertama kita buatkan film ya, film yang terkenal, ngerti artis kita yang sudah go internasional, termasuk lagu ya. Kita selipkan produk-produk kita ya kan. Libatkan influencer yang sudah terkenal. Itu kita kemudian undang artis ya atau influencer dari luar negeri untuk paket wisata gratis ke negara mimpi. Yang indah-indah kita sambil kita pasarkan produk kita. Itu simple. Ya. Dan yang terakhir itu kita akan buat regulasi proteksi ya. Setiap produk asing yang sama dengan produk UMKM kita, maka dia akan dikenakan pajak. Tidak ada terkecuali ya. Dan setiap mall-mall, pasar online yang ada wajib menjual 70% produk dalam negeri. Itu proteksi. Yang paling penting itu semua izin akan kita datangi UMKM dan kita akan berikan izin gratis dari mulai produk halal, izin ekspor, izin impor bahan baku. Itu kita akan melakukannya secara gratis dan kita akan daftar secara online. Ya itu. Oke ya? Ada lagi? Cukup. Ya. Untuk anggaran yang lain tunda saja, termasuk perjalanan dinas itu hanya untuk pameran saja. Terima kasih ya. Si negara Konoha. Kalau kita ya perbanyak saja pameran-pameran ya, terutama yang di luar negeri ya, biar anggaran kita lebih banyak. Selanjutnya bantuan modal biar urusan bank, nggak usah pusing-pusing kita. Yang mana komen di bawah. Like dan share ya.